menerapkan satu tata tertib, kalau sekarang menggunakan istilah budaya positif sekolah Kristen Ketapang. Lanjut, apa sih budaya positif? Ini adalah tujuannya, lahirnya penerapan budaya positif di sekolah Kristen Ketapang menjadi salah satu bentuk pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini. Ada beberapa yang menjadi tujuan mengapa sekolah Kristen Ketapang menerapkan budaya positif. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini saya menggunakan 3 warna. Yang pertama adalah mendorong anak berbudi pengerti dan berkarakter yang baik. Visi sekolah kita Ketapang adalah menjadi sekolah yang menghasilkan siswa berkualitas dan berkarakter Kristus. Jadi kalau kita perhatikan di unit SMP itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, adalah unit kurikulum, ada karakter, dan ada kompeten. Nah, karakter di SMP itu adalah self control. Apa sih self control? Itu adalah pengendalian diri. Bagaimana kemampuan seseorang dapat mengendalikan dirinya sendiri secara sadar, itu untuk menghasilkan perilaku positif dan tidak merugikan orang lain. Dapat mengendalikan emosi, dapat menghadapi masalah dengan kepala dingin, tetap sabar dan tenang. Tentu ini menghadapi konflik di mana mereka berinteraksi sosial, salah satunya dengan teman di kelas, lalu bertemu dengan Bapak Ibu, lalu dengan OBCS atau satpam di sekolah. Jadi tujuannya adalah yang pertama, berkarakter yang baik, menjadikan pribadi mereka menjadi pribadi yang kuat, yang disiplin, mampu membangun keharmonisan dengan lingkungan sekitar, mampu bertanggung jawab dan tentu memiliki inisiatif tinggi. Lalu yang kedua, mendorong anak menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Apa maksudnya? Maksudnya di sini salah satu kurikulum kita adalah self-exploring education, mengeksplor diri terhadap satu masalah untuk meningkatkan bagaimana kesadaran diri sendiri dalam perubahan sikap dari perilaku yang biasanya malas menjadi rajin, dari perilaku yang biasanya berkata kasar menjadi lembut. Dan mereka bisa mengatasi masalah dari salah satunya adalah tingkat inteleknya, kemampuannya. Seperti tadi, bisa mengendalikan diri. Itu adalah salah satu contoh bagaimana mereka memiliki pribadi yang kritis, bertanggung jawab atas pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu bagaimana mereka bisa menghormati orang lain melalui ucapan dan perbuatannya. Dan yang tentu yang kita harapkan mereka bisa berlaku sopan, tertib dan disiplin. Lalu yang ketiga, memberikan keleluasaan kepada anak untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Kalau di sini kita lihat bakat, minat seseorang tentu berbeda-beda. Kalau yang disebut dengan potensi itu adalah hak istimewa, hal sesuatu yang istimewa atau khusus yang dimiliki setiap anak. Dalam hal ini mungkin talenta, potensi yang perlu dikembangkan. Bagaimana mereka bisa mencapai sesuatu hasil dengan maksimal. Nah, lalu kalau minat di sini seberapa besar mereka suka, tertarik atau tidak dengan sesuatu untuk mewujudkan cita-cita yang mereka inginkan. Sementara bakat itu adalah sifat dasar yang mereka bawa dari kecil atau sejak lahir. Kalau mereka punya bakat terpendam, Bapak Ibu bisa perhatikan masing-masing. Setiap anak di rumah tentu punya bakat masing-masing. Kalau mereka awalnya punya suara yang merdu, tetapi Bapak Ibu tidak melihat hal itu, maka itu akan menjadi bakat yang terpendam, yang tidak bersinar, yang tidak bisa dikembangkan secara maksimal. Jadi bisa diarahkan. Diarahkannya bagaimana? Nah, nanti dari pihak sekolah akan menyiapkan. Ada yang namanya intrakurikuler.
kemampuan dalam akademik. Ada anak yang pintarnya di pelajaran hitung-hitungan, di matematika, di fisika, tapi lemah di hafalan. Tetapi sebaliknya, ada anak yang hafalannya kuat, tapi mungkin dia tidak terlalu pintar di menghitung. Lalu di sini kami juga ada kokurikuler, bagaimana mereka memahami setiap materi pengajaran lebih mendalam melalui pengayaan atau penguatan di luar jam pelajaran. Kami tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu anak-anak punya kendala, kami menyiapkan waktu, boleh mereka bertanya ke kami untuk menjelaskan materi tersebut. Apakah itu di jam istirahat, ataukah itu pulang sekolah, ataukah mereka bersedia istilahnya melalui WhatsApp, ya kita video call atau lewat Google Meet, silakan. Itu terbuka lebar untuk kita semua, dan itu sudah kami lakukan dengan tujuan tentu anak itu bisa mengejar ketertinggalannya dan menyempurnakan kemampuan yang dimilikinya. Yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Nah, disinilah bagaimana kita membantu anak-anak mengembangkan minatnya, bakatnya, dan kepribadiannya. Melalui misalkan nanti ikut modern dance, ada yang suaranya bagus ikut paduan suara, ada yang suka sekali dengan masak-memasak, kami siapkan untuk tata boga. Ya, jadi nanti kalau nanti kami berikan formulir form untuk diisi, Bapak Ibu bisa melihat apakah anaknya sesuai dengan potensi yang akan dikembangkannya. Lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Sekolah Kristen Ketapang menerapkan budaya positif yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu budaya positif kelas dan disiplin positif SKK. Ibu. Nah, di sini sebentar, Bu. Di sini budaya positif kelas itu bisa mundur 1 slide, Ibu. Bagaimana menanamkan budaya positif yang disepakati dengan anak-anak di kelas bersama dengan wali kelas. Jadi kalau apakah budaya positif setiap kelas itu harus sama? Jawabnya, sesuai dengan keputusan setiap kelas, maka bisa jadi aturan per kelas berbeda-beda. Misalkan kelas 71, dia punya 10 poin yang sudah menjadi kesepakatan antara anak dan wali kelas. Lalu kelas 72 hanya 8. Kelas 8 punya 15 aturan yang mereka sudah sepakati. Jadi nanti itu berbeda-beda tidak apa-apa. Tujuannya adalah aturan itu dibuat oleh siswa, dan tentu harapannya adalah mereka mengikuti, menaati apa yang sudah dibuat dan menjadi keputusan bersama, bukan berdasarkan banyak sedikitnya jumlah yang mereka sepakati, tapi benar-benar mereka taati untuk tidak mereka langgar. Jadi kalau peraturan atau kesepakatan itu akan dievaluasi Bapak Ibu per 3 bulan sekali. Apakah nanti akan ditambah kalau memang mereka sudah tertib? Akan terjadi evaluasi antara wali kelas dengan murid. Kenapa nih banyak pelanggaran untuk bulan pertama? Nanti dievaluasi. Kenapa seragamnya atas nama ini? Jadi kami akan siapkan di setiap kelas itu namanya jurnal. Kertas itu per lembar, itu per nama. Jadi nanti sebenarnya itu bukan pelanggaran, tapi jika anak itu melanggar, maka akan ada catatan khusus oleh gembala siswa. Sekarang tidak ada pengurangan poin Bapak Ibu. Yang ada adalah penambahan atau poin reward yang akan diberikan nanti oleh gembala siswa di akhir semester per 6 bulan. Jadi salah satu awal dalam menciptakan dan menanam budaya positif di sekolah itu adalah bagaimana budaya positif bisa terbiasa secara sadar itu terlaksana di kelas. Nah,
Jika di kelas sudah terbiasa dan tercipta budaya positif, maka tentunya nanti di luar kelas akan terbentuk budaya positif sebagai imbasnya keterbiasaan melakukan budaya itu. Efeknya nanti akan terbawa nanti setelah keluar dari ketapang. Itu nanti akan menjadi pembiasaan juga yang positif di rumah ataupun di lingkungan di mana mereka berada. Jadi keterlibatan di sini pada waktu pembuatan peraturan itu melibatkan warga kelas. Kesepakatan gembala siswa dan anak. Jadi sehingga tanggung jawab dan kepedulian siswa itu akan muncul dengan sendirinya jika keinginan dan harapan mereka itu dilaksanakan bersama. Ditulis itu dari mereka tentu untuk mereka, dari siswa ya untuk siswa. Dan kesepakatan kelas itu tentu akan didampingi terus, dituntun, diarahkan. Bagaimana siswa akan menjadi siswa yang merdeka dalam belajar. Mereka yang membuat sendiri harapan itu, mimpi-mimpi itu sendiri, keinginan. Nah itu akan menjadi satu kondisi di mana mereka menjadi belajar nyaman, bahagia, sadar diri, dan akan membiasakan budaya positif. Tentu akan ada teman-teman yang saling mengingatkan. Kalau itu sudah menjadi keputusan bersama, jangan membuang sampah sembarangan. Ketika satu anak melakukan, maka teman yang lain akan mengingatkan bahwa di kelasnya akan ada sudah tertulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di awal tahun kemarin kami sudah membuat yang namanya kelas impian Bapak Ibu. Mereka menghias papan tulis, majalah dindingnya, dinding kelasnya itu dengan hiasan, dengan moto, dengan poster-poster motivasi. Sehingga bagaimana begitu mereka masuk kelas, mereka merasa nyaman dengan gambar, dengan tulis-tulisan yang membuat motivasi diri mereka sendiri. Lanjut, Miss. Nah, ini budaya positif kelas. Budaya positif yang lahir atas dasar kesepakatan antara peserta didik, siswa, dan gembala siswa. Yang pertama adalah budaya positif kelas. Mendorong anak memiliki harapan dan impian yang tercipta di dalam kelas atas dasar kesepakatan bersama. Lalu yang kedua, mendorong anak untuk dapat bertanggung jawab atas harapan dalam wujud aksi nyata yang ditunjukkan untuk mencapai harapan tersebut. Yang ketiga, mengajarkan anak bertanggung jawab kepada konsekuensi logis yang tercipta atas dasar kesadaran pribadi. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada sanksi. Yang ada hanya konsekuensi bersama jika melanggar. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan agar tidak terulang lagi. Jadi kalau sudah ada aturan, maka nanti konsekuensinya apa. Jadi sudah saya katakan, kita tidak lagi menggunakan minus poin. Yang ada adalah poin reward. Bagaimana nanti poin-poin itu masuk kepada nilai sikap selain dari nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Jadi nanti akan ada di bimbingan karir, lalu Bapak Ibu guru juga akan memberikan nilai sikap. Nah, kita akan kembalikan kepada gembala siswa untuk nanti hasil akhir di semester. Jadi untuk saat ini karena kita sudah masuk di kurikulum merdeka, peningkatan mutu pendidikan tentu diarahkan meningkatkan kualitas manusia. Dalam hal ini anak-anak kita bersama, dan titik berat untuk pendidikan ini anak-anak yang diberikan kemerdekaan di segala bidang, semua mata pelajaran. Nah, tugas guru kita di sini bersama-sama bagaimana kita membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar cita-cita siswa, harapan siswa itu bisa terwujud. Jadi kalau di sini contohnya ya Bapak Ibu membantu untuk mengingatkan kembali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah rambutnya sudah rapi? Apakah seragamnya sudah tepat? Apakah buku-buku pelajarannya sudah lengkap? Itu
Bapak Ibu akan mengingatkan dari rumah. Sementara nanti dari kami akan terima dari jam 7.15 karena mereka akan masuk setengah 8 sampai jam kepulangan. Itu adalah tanggung jawab kami di sini. Lanjut, Miss. Beberapa contoh untuk kesepakatan atau keyakinan kelas seperti ini. Bisa saling membantu, jujur dan dapat dipercaya, peduli, saling menyayangi, sopan dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, bagaimana menghargai guru dan teman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kesepakatan itu sederhana, tapi apakah anak-anak mau melakukannya dengan senang hati, dengan tulus? Bagaimana mereka harus melakukan segala sesuatunya dengan tanggung jawab yang positif. Salah satunya mungkin di bagian kita ada satu kompetensi yang namanya caring and sharing. Jadi kita juga harus angkat itu. Di bagian SMP ada namanya caring and sharing. Apa itu caring and sharing? Itu adalah salah satu berbagi. Bagaimana cara kita memperhatikan orang lain. Karena di sini kita semua sebagai makhluk sosial yang ditakdirkan itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Bagaimana anak-anak itu diajarkan membantu. Kalau memang anak lain merasa kesulitan mengerjakan sesuatu, maka dia bisa menolong. Mungkin dalam belajar matematika, mereka bisa menjadi tutor sebaya. Atau berbagi motivasi. Kalau anak itu sudah mulai malas, datang terlambat, bajunya tidak tertib, rambutnya gondrong. Jadi di sini berbagi tidak harus dengan harta, uang, materi atau barang, tapi kepandaian pun mereka bisa tularkan kepada teman. Bagaimana mereka berbagi dengan sesama teman di kelasnya. Nah, di sini disiplin positif yang dibuat atas dasar pengawasan tentu Bapak Ibu yang sudah saya katakan di awal. Itu tujuannya membentuk karakter dan kebiasaan positif. Dan di dalam pelaksanaan disiplin positif SKK itu akan terintegrasi dengan penilaian sikap yang rapot, baik dari sikap spiritual dan juga sikap sosial. Peserta didik akan terbentuk karakternya dari tindakan patuh atas dasar kesadaran diri sendiri. Dan yang terakhir, peserta didik akan mendapatkan konsekuensi logis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidakdisiplinan yang mereka lakukan. Masih ada Kang Mas? Nah, di sini beberapa contoh apa saja sih yang di dalam spiritual, bisa mensyukuri nikmat, bisa berdoa, toleransi pada agama yang berbeda, taat beribadah, mensyukuri karunia Allah dan mensyukuri keberadaan Allah. Sementara untuk yang sosial ada beberapa: jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, proaktif, dan toleransi. Next. Ini penampilan siswa-siswi yang umum. Jadi ini kan nanti akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi inilah yang terlihat pada waktu pertama kali mereka masuk di sekolah. Sebelum terlihat sikapnya, tentu yang kita lihat adalah fisiknya terlebih dahulu. Jadi untuk anak laki-laki dan anak perempuan punya aturan. Pada pagi hari ini di awal tahun 2023 Januari,
di semester genap, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang harus dilakukan secara tanggung jawab oleh anak-anak. Siapa yang buat peraturan? Ya, betul. Yang membuat adalah kita semua. Kira-kira di antara kita ini siapa saja yang tahu kesepakatan kelas yang nanti akan kita lakukan? Ada? Ya. Ya, izin dulu ya kalau mau ke toilet atau mau minum. Ada lagi? Ya, menjaga protokol kesehatan dengan pakai masker. Tidak berantem, tidak berkelahi dengan teman. Betul. Datang ke sekolah tepat waktu. Kamu? Oke. Aturannya selama belajar tidak boleh jalan-jalan, jadi harus tetap tertib. Beres? Menjaga kebersihan kelas. Kelas aja atau di luar? Di luar juga enggak? Oke, di sekolah termasuk ya, jadi di halaman sekolah, di pekarangan sekolah itu termasuk. Ya? Betul. Harus pakai dasi, pakai tali pinggang, kaos kaki dan topi sesuai dengan aturan sekolah. Pelan? Ya, betul. Tidak boleh ribut saat kita belajar. Ya, yang penting juga salah satunya adalah tidak membuli teman. Ada lagi Andrew? Ya, saling menghargai teman. Hanya teman saja, ibu guru enggak? Bapak ibu guru juga? Ya, berarti menghargai teman dan bapak ibu guru. Ada? Betul. Mengawali setiap kegiatan dengan berdoa, ya. Ada lagi? Betul. Menghormati bapak ibu guru yang sudah mengajar dengan cara mendengarkan. Oke, teman-teman. Tadi kan sudah beberapa teman menjawab. Sekarang, Miss akan bagikan kertas post-it. Kamu tulis masing-masing kesepakatannya. Kemudian kita akan rangkum apa-apa saja yang merupakan kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Kira-kira kalau kita melanggar aturan yang sudah kita buat, apa sih yang harus kita lakukan? Apa coba? Ada yang tahu? Kembali kepada kesepakatan kita. Jadi teman yang melihat kalau ada teman yang melanggar, maka berhak untuk menegur. Betul, pintar. Ditegur, dinasehati supaya tetap di jalur tata tertib yang sudah kita sepakati. Baik, Miss akan bagikan kertasnya dulu. Kita bagi ya. Teman-teman siapkan alat tulis. Nanti tulis aturannya sama-sama. Ya, berbagi. Ya, tiga dulu. Banyak. Silakan. Tinggal alat tulis dan tulis yuk masing-masing yuk. Oke. Yuk yang lain silakan dituliskan. Alat tulisnya mana? Mari tulisan di kertas post-it yang berwarna-warni. Lalu kita akan tulis di sini. Nanti kalau sudah ditempelkan ya. Tidak perlu ditulis nama. Ya, kalau sudah selesai tempel sayang di sini. Boleh yuk, yang sudah tempel secara rapi di sini.
Nanti kita akan bacakan kesepakatan kelasnya. Coba kita lihat. Nanti kita akan tentukan ada berapa kesepakatan kelas. Masih ada lagi yang belum? Sudah semua kah? Sudah ya. Oke, misalkan bacakan. Yang pertama adalah berpakaian rapi dan atribut lengkap. Dilarang melakukan bully antar teman. Lalu menghormati guru. Saling menghargai teman dan guru. Oke. Semua warga sekolah menggunakan seragam lengkap, tidak bertengkar. Oke, saling menghormati sama. Tidak boleh ribut saat belajar. Selama belajar tidak boleh jalan-jalan. Menjaga kebersihan. Berdiri sama. Oh, ini berdoa sebelum belajar. Izin ke toilet atau minum. Itu sama. Menjaga kebersihan kelas, mengerjakan PR, tidak jalan-jalan sama, menjaga terakhir. Oke, boleh dilihat dulu hasil punya temannya. Oke, jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat harus kita pahami. Demikian untuk kesepakatan kita. Terima kasih. Semoga kita semua bertanggung jawab dengan tulisan-tulisan yang sudah kita tulis. Kita tepuk tangan